Buat yang udah ngikutin channel ini, lu mungkin udah tahu bahwa gue pernah membuat video tentang dua mobil yang menjadi pelopor penggunaan sistem hybrid untuk performa tinggi. Kedua mobil itu adalah Ferrari LaFerrari dan Porsche 918 Spider. Tapi masih ada satu mobil lagi yang belum gue bahas dan menjadi bagian dari pelopor digunakannya sistem hybrid untuk sebuah hypercar. Mobil itu adalah McLaren P1. Mobil ini pertama kali ditunjukkan ke dunia pada 2013 Geneva Motor Show. Mobil ini dibuat sebagai penerus dari McLaren F1 yang dibuat pada tahun 1993. 20 tahun yang lalu, McLaren F1 merupakan mobil yang luar biasa, penuh dengan berbagai inovasi dan memecahkan rekor sebagai mobil produksi tercepat di dunia. Tentunya itu sebuah standar yang sangat tinggi bagi P1. Itu kenapa McLaren nggak main-main ketika membuat mobil ini. Kalau gue kutip langsung dari McLaren, mereka ingin P1 sebagai the best driver's car in the world on road and track. Apa yang mereka maksud dalam kutipan tersebut? Itu berarti McLaren pengen membuat P1 sebagai mobil terbaik di dunia untuk dikendarai, baik untuk di jalanan atau di sirkuit. Mobil terbaik di dunia merupakan sesuatu yang sangat subjektif, dan membuat sebuah mobil tercepat di dunia aja belum tentu membuatnya sebagai mobil terbaik. Kalau dibanding sama hypercar lain pada masa itu, McLaren P1 jelas bukan yang paling cepat, tapi itu bukan tujuan awal dari mereka. Karena yang mereka inginkan adalah membuat P1 sebagai hypercar paling menarik, paling seru, paling canggih, dan paling dinamis yang pernah dibuat. Kalau kita lihat dari luar, McLaren P1 punya bentuk yang penuh dengan lekukan. Di bagian depan terdapat dua lampu depan yang menyerupai bentuk dari logo McLaren, dan terdapat panel besar berwarna hitam pada bumper depan. Kalau gue lihat dari depan, P1 kelihatan kayak lagi senyum. Iya nggak sih? Dengan bumper depannya yang kayak begitu. Oke, lanjut dulu. Kalau kita pindah ke samping, terdapat ventilasi besar di kedua sisi P1 yang membantu dalam mendinginkan mesin yang ada di tengah. Dan di bagian belakang, terdapat lampu belakang yang juga menyerupai logo McLaren. Lubang ventilasi yang menunjukkan kerjanya elemen-elemen mekanis mobil, knalpot yang ada di tengah, diffuser belakang, dan adanya sayap belakang yang bisa dioperasikan melalui tombol di setir mobil. Mungkin secara desain, P1 bukan hypercar dengan bentuk paling cantik atau paling agresif. Tapi bentuknya yang unik merupakan hasil dari uji coba P1 di wind tunnel, di mana ini adalah bentuk yang efisien dalam membelah udara. Ini juga membuat P1 punya bentuk yang unik dan beda dari hypercar lain. Apalagi dengan digunakannya logo McLaren sebagai elemen desain dari mobil ini. Dalam mengejar performa tinggi, McLaren telah membuat chassis dan berbagai panel dari badannya dari carbon fiber. Itu semua menghasilkan sebuah mobil dengan berat 1490 kg. Sekarang waktunya gue membahas mesinnya. McLaren P1 menggunakan mesin 3.8 liter V8 dengan twin turbocharger yang menghasilkan 727 horsepower. Tapi kalau digabung dengan motor listrik dari sistem hybridnya, McLaren P1 bisa menghasilkan total 903 horsepower. 0 ke 100 dalam 2,8 detik dan punya top speed 350 km per jam. Semua tenaga itu dikirim ke roda belakang melalui transmisi otomatis 7 percepatan. Sebagai fakta tambahan, mesin V8 ini berasal dari mobil McLaren MP4-12C. Kemampuan dari P1 bukan cuma dari mesinnya, tapi juga dari digunakannya Kinetic Energy Recovery System atau KERS, Instant Power Assist System atau IPASS, dan Drag Reduction System atau DRS. Secara singkat, KERS berfungsi dengan mengubah energi kinetik dari ngerem menjadi energi listrik yang disimpan di baterai sistem hybrid, yang nantinya bisa digunakan sebagai tambahan tenaga. Kemudian IPASS adalah sistem yang bisa diaktifkan dari pengemudi dari sebuah tombol untuk meminta tenaga instan dari motor listriknya. Terakhir ada DRS, yang mematikan fungsi dari sayap belakang sebagai rem udara, serta mengurangi gesekan udara yang dihasilkan dari sayap belakang, sehingga meningkatkan kecepatan pada jalanan lurus. Kalau kita masuk ke dalam, terdapat interior yang fokus pada performa. Terdapat carbon fiber di mana-mana, termasuk pada setir, di mana lo akan menemukan tombol untuk DRS dan IPASS. P1 juga menawarkan 5 mode berkendara, yaitu E-Mode, Normal, Sport, Track, dan Race. Pada E-Mode, hanya motor listrik yang bekerja untuk menggerakkan mobil ini. Kemudian mulai dari mode normal, mesin V8-nya akan menyala dan motor listriknya memberikan bantuan tenaga. Dengan mode Sport dan Track, menambah jumlah tenaga yang digunakan oleh mesin dan motor listriknya. Terakhir adalah mode Race sebagai puncaknya, di mana mesin dan motor listriknya menggunakan semua tenaga yang ada. Kemudian untuk tempat duduknya, P1 menggunakan kursi balap tradisional. Di bagian tengah terdapat layar untuk sistem navigasi, radio, dan AC. Tapi selain itu, McLaren berusaha untuk membuat interior P1 seringan mungkin.
Makanya mobil ini nggak ada hal-hal mewah seperti karpet dan peredam suara. Itu semua membuat P1 sebagai hypercar dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka bilang kalau McLaren P1 udah mengelilingi Nürburgring dalam waktu kurang dari 7 menit. Tapi gue nggak bisa nemu angka pastinya ya di internet. Jadi kalau ada yang bisa nemu, tolong kasih tahu ya. McLaren juga membuat beberapa variasi dari P1 yang selanjutnya bakal gue bahas. Yang pertama adalah McLaren P1 GTR. Mobil ini ditunjukkan ke dunia pada 2015 Geneva Motor Show. Ini merupakan versi track only dari P1. Jadi mobil ini cuma bisa dipakai di sirkuit. Perubahan yang paling signifikan adalah beratnya yang 50 kg lebih ringan, adanya sayap belakang permanen yang gede, dan ditingkatkannya jumlah tenaga yang dihasilkan dari 903 horsepower menjadi 987 horsepower. Interiornya juga menggambarkan kepada pengemudinya bahwa ini merupakan mobil balap yang serius. Yang membuat mobil ini unik adalah mobil ini hanya dijual kepada pemilik P1 yang standar. Jadi lo harus punya McLaren P1 dulu sebelum dibolehin untuk beli P1 GTR. Dan jumlahnya juga lebih terbatas daripada P1 yang standar. Nggak semua orang yang punya McLaren P1 dikasih kesempatan untuk beli P1 GTR. Variasi terakhir dari P1 adalah McLaren P1 LM. Kalau menurut lu P1 GTR udah eksklusif, P1 LM hanya dibuat sebanyak 6 unit, dengan 5 yang dijual dan 1 disimpan sama McLaren sebagai mobil uji coba. Secara sederhana, P1 LM adalah P1 GTR yang bisa digunakan di jalanan. Powernya masih sama, tapi P1 LM dibuat lebih ringan daripada P1 GTR, sehingga mobil ini punya berat 1390 kg. Semua perubahan ini membuat P1 LM bisa mengelilingi sirkuit Nürburgring dalam waktu 6 menit 43 detik. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. McLaren P1 merupakan salah satu pelopor dari digunakannya sistem hybrid untuk hypercar, bersamaan dengan Ferrari LaFerrari dan Porsche 918 Spider. Mereka bertiga merupakan mobil pelopor yang menunjukkan bahwa sistem hybrid punya potensi performa yang luar biasa, dan bisa memberikan kenikmatan yang sama seperti mobil mesin pembakaran konvensional. Jadi gimana pendapat kalian tentang McLaren P1? Apakah kalian juga suka? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!